Ya pemirsa, seperti yang diketahui bersama bahwa pemilu presiden khususnya itu sudah ditetapkan tanggal 14 Februari tahun 2024. Namun akhir-akhir ini ada wacana terkait dengan penundaan pemilu. Nah, untuk menjawabnya dan juga untuk mengetahui gambarannya seperti apa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, yaitu Bapak Muhammad Rifki Nizami. Ya Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan isu penundaan pemilu ini, Pak? Ya, kami berpegang pada ketentuan konstitusi. Konstitusi mengatur bahwa pemilu itu 5 tahun sekali dan itu akan jatuh pada tahun 2024. Dalam konteks pemilihan presiden wakil presiden juga sudah jelas bahwa periodisasi presiden 5 tahun dan hanya boleh dipilih 1 kali masa jabatan. Karena itu Komisi 2 DPR RI bulan lalu bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyepakati dan memutuskan jadwal pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada 14 Februari tahun 2024 yang disetujui oleh 9 fraksi yang ada di DPR RI. Karena itu saya kira wacana ini tidak perlu dilanjutkan karena tentu wacana ini wacana yang tidak linier dengan ketentuan konstitusi, sekaligus juga bisa mencederai kesepakatan 9 fraksi yang sudah kami ambil di Komisi 2 DPR RI. Nah Pak, kan penetapan tanggal pemilu kan tadi sudah ada kesepakatan seperti yang Bapak bilang antara pemerintah, kemudian dari DPR dan juga penyelenggara pemilu ya Pak ya. Nah untuk saat ini sikap dari DPR seperti apa Pak untuk seharusnya gitu Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kami sampai saat ini tidak ada melakukan pembahasan apapun di internal ya, di Komisi 2 DPR RI misalnya, yang diberikan tugas konstitusional untuk membahas soal-soal kepemiluan. Dan karena itu kita menganggap wacana ini adalah diskursus ya, yang berada di luar gedung DPR ini, untuk kemudian tentu semua pihak menyikapinya dengan arif dan objektif. Dan bagi PDI Perjuangan, sebagaimana press release resmi yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto, bahwa PDI Perjuangan akan selalu taat pada ketentuan konstitusi, dan karena itu tentu kami tidak sebangun pemahaman kami dengan ide penundaan maupun perpanjangan masa jabatan. Baik Pak, kan adanya isu ini berarti kan menandakan apakah sebenarnya celah konstitusi itu memang ada Pak untuk menunda pemilu dengan melakukan amandemen Undang-Undang 1945 Pak? Kami ini menghormati konstitusi yang ada. Karena itu kami tidak akan pernah berandai-andai dan jangan dibawa dalam wacana perandai-andaian itu. Itu kita bernegara ini taat pada konstitusi, konstitusi yang ada mengatur demikian, ya kita tegak lurus pada itu. Pak, terakhir Pak, untuk saran untuk masyarakat sendiri Pak, karena kan ini udah isu terlanjur bergulir dan sudah ramai. Nah, bagaimana saran untuk masyarakat supaya menyikapi dalam isu-isu yang seperti ini Pak? Ya, ini isu elit saya pikir ya, karena dilontarkan oleh sejumlah elit ya. Dan saya kira beberapa elit juga sudah menyampaikan klarifikasi argumentasinya terkait dengan isu-isu yang kita bicarakan ini, karena mereka tentu juga tidak akan pernah mematikan hati nurani ya, mata dan telinganya terkait dengan apa yang terjadi pada kondisi objektif bangsa ini. Dan saya kira ini wacana kita sudahi saja, kita selesaikan berbagai macam agenda kebangsaan yang jauh lebih penting, terutama terkait dengan pemulihan ekonomi nasional pada saat pandemi dan pasca pandemi ini berlangsung. Berarti disudahi saja Pak ya, fokus ke pemulihan ekonomi ya. Ya. Baik pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Muhammad Rifki Nizami dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke studio.